Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Pemirsa, kali ini kita akan berbicara salah satu nilai-nilai yang ada dalam moderasi agama, yaitu berkaitan tentang udar asumsi. Kenapa kita dalam kehidupan itu asumsi kita ini harus kita udar, harus kita betul-betul pikirkan terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita semua seperti itu. Kita melihat ada orang yang berpenampilan agamis, menggunakan jubah, memakai udeng-udeng, jenggotnya banyak, itu pasti alim. Sementara kita melihat orang yang suka memakai topi, lepais, kaos oblong, wah itu urakan. Padahal dia ahli ibadah, ahli puasa, dan ahli Quran. Nah, karena itu perlu kiranya kita melakukan udar terhadap pemikiran kita, sehingga untuk menilai seseorang kita tidak salah persepsi. Nah, di sini yang kedua, ini peta bukanlah wilayah. Dikatakan peta bukanlah wilayah itu kenapa? Kita terkadang mendapatkan undangan, sering mendapatkan undangan. Pernikahan anak si Badu dengan anak si Badi. Nah, kita memperoleh peta untuk itu. Peta itu bukanlah sebuah wilayah, tapi yang dikatakan wilayah itu ketika kita sudah sampai di kediaman Badu tersebut, di resepsi pernikahan anak Badu tersebut. Nah, ini karena itu persepsi perlu kita ubah agar kita tidak gampang menjustifikasi, menyalahkan orang, mengkafir-kafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang hanya dengan penampilan fisik yang mereka kenakan. Mudah-mudahan setelah menerima materi ini kita lebih bijak dalam berpikir. Nah, ini kita lihat ada tangga, gitu ya. Ada tangga di sini, ada reflective learning, reflective law. Dan ini harus kita pilah dan pilih terhadap sebuah pemberitaan, terhadap sebuah info yang kita lihat. Pertama, kita harus selektif data. Data itu harus selektif. Ketika kita menerima pemberitaan dari grup WA, maka kita lihat siapa yang men-share, kemudian dari mana latar belakang politiknya, bagaimana kalau seandainya keagamaan, apa sanad keilmuannya, logis atau tidak, bersambung atau tidak, sehingga kita tidak semata-mata menerima data tersebut tanpa melakukan sebuah analisa yang dalam. Sehingga perspektif kita terhadap berita yang kita terima dari grup-grup WA kita itu, kita betul-betul bisa hati-hati. Nah, ini. Kemudian meaning, ya, asumsi, konklusi, dan belief. Dan inilah tangga-tangga yang harus dimiliki oleh seseorang ketika mendapatkan informasi dari sebuah pemberitaan, sehingga tidak salah persepsi. Baik, kita lanjut saja, nanti akan kita kembangkan nanti. Nah, lihat di sini. Di sini ada beberapa ini. Kita lihat spanduk. Liberal, tokoh hukum agama. Ya. PKI tolak hukum agama. Liberal sama dengan PKI. Ini kan sebuah perspektif yang keliru. Liberal dan PKI itu jelas saling berseberangan. Orang-orang liberal itu anti yang namanya sosialis. Sedangkan PKI, mereka adalah orang sosialis dan memang ateis. Tetapi liberal belum tentu PKI, karena liberal dan PKI itu gak akan pernah ketemu. Nah, inilah asumsi-asumsi yang keliru yang kita tidak pernah pahami, kita tidak pernah mengkaji, asal saja menjustifikasi kalau orang itu liberal pasti PKI, orang PKI pasti liberal. Nah, kemudian yang selanjutnya ada lagi di sini, kami masyarakat desa Tumaluntung menolak pendirian musola masjid di wilayah kami dengan alasan penduduk di sekitar lokasi musola masjid 95% non-muslim. Nah, seperti ini adalah ujaran-ujaran kebencian, penolakan-penolakan. Nah, contoh yang ketiga,
ini ada konspirasi kafir untuk membunuh muslim. Lihat, logis atau tidak? Orang-orang non-muslim buat motor, orang Islam beli motor, kemudian kecelakaan di jalan mati. Nah, ini adalah konspirasi orang-orang kafir untuk membunuh orang-orang muslim. Alangkah piciknya pikiran kita. Sejauh itukah pemikiran kita? Nah, itulah asumsi-asumsi itulah yang harus betul-betul kita udar, yang harus betul-betul kita benahi, sehingga kita tidak salah persepsi, tidak mudah menjustifikasi apa yang diperbuat dan dilakukan orang itu salah atau benar, tidak hanya asal saja, tetapi melalui analisis, kajian, melalui buat sebuah hipotesa, setelah itu barulah kan konklusi atau kesimpulan terhadap apa yang kita lihat dan kita dengar. Nah, lanjut. Ini yang harus, oleh karena itu, supaya kita tidak salah persepsi, yang harus kita lakukan adalah open mind, buka pemikiran kita. Oh begitu. Kemudian open heart, membuka hati kita, ada sebuah compassion, agar hati kita mau menerima perbedaan. Open will, sikap peduli kita dapat menerima. Ya, open will itu, sehingga kita tidak mudah mengambil kesimpulan terhadap yang kita lihat, yang kita dengar. Nah, tapi betul-betul melalui pemikiran-pemikiran jenis, analisa-analisa yang lebih dalam, sehingga kalau sudah demikian kita tidak mudah menjustifikasi dan menyalahkan orang lain. Saya pikir sahabat-sahabat yang ada di sini itu pun sama pemikiran dengan kita. Tidak gampang menyalahkan dan menjustifikasi orang lain. Sekarang kita lihat. Ini ada sebuah gambar. Dari kita semua yang ada di sini, pasti perspektif yang kita lihat itu tidak sama. Kita lihat ada berapa gambar. Ya. Ada berapa gambar? Ada yang mengatakan segitiga dua bolak-balik, kemudian buat itu perspektif satu orang. Orang lain belum tentu. Nah, artinya dari apa yang kita lihat di sini, masing-masing orang mempunyai perspektif yang berbeda. Kita 10 orang di sini mungkin dalam menilai dan melihat gambar ini berbeda satu sama lain. Ada yang mengatakan dua segitiga dan sebagainya. Nah, inilah mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan kita kembangkan lebih lanjut pada pertemuan kita yang selanjutnya. Mudah-mudahan konklusi yang bisa saya sampaikan adalah dengan menerima materi udara asumsi yang singkat ini, mudah-mudahan kita betul-betul bisa melakukan open heart, ya, membuka pikiran, membuka hati, dan bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita dan tidak mudah menjustifikasi orang lain dengan apa yang dilihat dan dikenakannya. Terima kasih. Mudah-mudahan atas manfaatnya. Kita akan ketemu yang akan datang. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.